pada video kali ini adalah video sosialisasi daur ulang mandiri pangan kepada ibu-ibu PKK Desa Tempel, Sukoharjo. Konsep daur ulang mandiri pangan ini sendiri diambil karena banyaknya sampah galon yang dapat dimanfaatkan untuk menanam di lahan yang sempit. Mari ikuti langkah kegiatannya. Botolnya cuma dijual aja 2.000. Biar ada kegiatan di rumah, ini bisa digunakan untuk menanam sayur. 19 liter le mineral. Mungkin bisa menggunakan galon lain, tapi biasanya dipotongnya sedikit lebih susah, dan biasanya kan dipakai kembali, dan tidak dipakai kembali kan biasanya le mineral. Nah, ini untuk bahan-bahannya ini, le mineral ini dipotong 26 cm ke bawah, lalu atasnya diberi lubang. Lubangnya ini fungsinya akan diberi sumbu. Jadi sumbu yang ini Bu, di bawah cukup lumayan besar. Ya, itu menyesuaikan. Tapi kalau misalnya, jadi jenis sumbunya juga ada banyak. Ini yang kami gunakan ini flanel. Tapi kalau misalnya di rumah tidak ada flanel, bisa menggunakan sumbu dapron. Sumbu kompor juga bisa, atau pel-pel bekas juga bisa, tapi dibersihkan terlebih dahulu. Nah, untuk pemasangannya, ini kita yang ada di contoh itu bolongannya ada 4 ibu-ibu. Ada di bawah sini. Fungsinya ini nanti bila dipasang, air yang ada di dalam sini bisa naik ke atas. Tapi kalau misalnya katakanlah rada sulit, bolongin nggak punya solder, bisa yang di bagian dibolongin di bawah sini, nanti pakai sumbunya itu 10 cm dari dalam sini ke atas. Jadi biar airnya itu bisa menyebar ke semua tanah. Seperti itu. Ada kain flanelnya 4 helai seperti ini. Sebenarnya bebas, tidak ada aturan pasti. Yang penting itu tadi bisa dipasang dan bisa menyalurkan air dengan baik. Ini bisa ditali seperti ini. Seperti ini aja, tidak ada aturan khusus. Lalu dimasukkan ke dalam bolongan lubang. Bisa diusahakan jangan terlalu besar, karena takutnya tanahnya bisa tumpah-tumpah keluar. Oke, rapi seperti ini. Lalu ibu-ibu yang di dalam sini ini ada airnya. Air biasa. Air bebas. Air bersih biasa bersih Bu, buat tanam asalnya. Lalu disiapkan POC, pupuk organik cair. Bisa apa saja. Bisa pakai komposter atau ekoenzim yang kemarin juga bisa. Takarannya airnya ini 1:10. Jadi katakanlah 100 ml POC, airnya 1 liter. Kalau untuk penggunaannya ini yang kami kemarin sudah uji coba, ini kurang lebih 3,5 liter, POC-nya 350 ml. Jadi 1:10. Agar airnya tidak terlalu banyak. Nah, ini fungsi lubang-lubang itu untuk Yang di atas itu ya, ini kan ada lebih lubang kecil daripada yang lubang di bawah. Itu untuk sirkulasi. Di dalam galonnya juga ini di atas ini nantinya itu contohnya sudah bolong, sudah ada lubangnya. Jadi dikasih lubang, fungsinya takutnya kalau misalnya kena air hujan itu biar airnya dia bisa keluar sendiri. Tapi diusahakan jangan kena air hujan karena tanamannya sudah ada nutrisi air dan pupuk dari dalam sini. Jadi sebenarnya penyimpanannya hanya di teras saja cukup, nggak perlu sampai langsung di luar ruangan. Karena kalau kena air hujan, pupuknya jadi berubah. Ya, ini juga tidak perlu disiram. Jadi tinggal ditaruh aja di teras. Yang penting kena sinar matahari kurang lebih 6 jam. Karena fungsinya dari ini Bu, ini tuh menyerap ya dari bawah, menyerap. Jadi kalau lama-kelamaan airnya ke dalam tanah. Jadi nggak perlu disiram lagi. Kira-kira buat nyamuk bertelur nggak? Enggak, karena ketutup. Iya. Jadi ini kurang lebih 5-7 hari airnya pasti nyerap ke atas. Nanti akan diganti. Ditambah karena kan serap airnya sudah berkurang. Lalu setelah itu di atasnya dikasih tanah, sekam, oleh pupuk. Kalau misalnya ada sekam yang sudah dicampur dengan kohe, kotoran hewan, itu juga bisa. Kalau penggunaannya biasanya paling sering kotoran hewan ayam.
Kalau untuk kambing itu untuk tanaman seperti cabai, tomat ya seperti itu. Jadi yang paling mudah pakai sapi sama ayam. Ini untuk pengisian tanahnya atau media tanamnya itu 1:1. Kan tadi ada 3 jenis. Ya, itu nanti tanahnya 1, sekamnya 1, pupuknya 1 ya. Pupuknya itu bisa menggunakan kohe itu tadi, kotoran hewan itu tadi atau pupuk padat. Tapi nggak perlu ditimbangi yang terlalu rinci. Yang penting selisihnya nggak terlalu banyak. Jadi ini salah satu contoh sekam ya, sudah ada kotoran sapi. Ini sapi. Kita juga bakal ngasih bibit-bibit. Untuk penanamannya ini lebih baik menggunakan bibit yang kurang lebih umurnya 2 minggu atau 3 minggu. Kalau biji bisa juga, tapi bakal jadinya lebih lama. Biji disemai dulu gitu. Kalau biji disemai, karena biar enak musiknya buat dulu bibit. Ibu, tadi kan di dalam ini sudah ada air kan? Nah, airnya itu dicampur sama POC ini tadi. Jadi udah ada nutrisinya. Sebenarnya bisa diganti yang lain, bisa diganti untuk penambah pupuk organik cair yang untuk meningkatkan buah dari cabai, nutrisi untuk cabai ataupun nutrisi untuk sayur-sayur yang lainnya. Jadi bebas karena di dalam tanahnya sudah ada pupuk lagi. Untuk penanamannya guys, seperti menanam biasa. Tidak ada yang Penanaman itu pakai air dan jari. Nanti disiram, tetap disiram. Biar memancing basah nanti. Unik kok dan mandor kalau mandor cepet. Pakai nanan dulu. Nanti disiram. Oke. Balik siapa nih? Oke. Apa tuh ibu ini kan? Ini kan hanya untuk praktek ya. Sebenarnya kalau menanam itu lebih baik pagi hari. Biar tanamannya tidak stres. Ini makanya layu kan stresnya. Sore. Menyiram juga harus pagi sama sore. Kalau siang takutnya stres karena kalau siang tuh tanaman lagi berfotosintesis, jadi lagi menyiram nutrisi. Kalau bisa juga nanti setelah tanamnya ini air pupuknya sudah diisi, tanahnya sudah dicampur, itu jadi katakanlah ingin menanamnya besok pagi hari, ini disiapkannya dari malam hari. Jadi biar mereka menyatu dulu, airnya mulai naik dulu, pupuknya sudah dicampur, besok lebih bagusnya seperti itu. Tanamnya besok. Tapi kalau ini saya kita gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu. Kalau dia nggak punya galon gimana mbak? Pakai botol bisa ibu. Pakai botol yang kecil-kecil, tapi 1,5 liter. Oke. Tapi ya tanamannya yang kecil-kecil, benten. Kalau untuk tanaman biasa saja mungkin bisa. Jadi kan ini tadi ada kompos, itu ada yang padat sama cair. Nah cair itu dinamakan pupuk organik cair. Itu bisa dijadikan campuran untuk yang di bawah. Oke. Terus kalaupun yang padat, komposter yang padat itu bisa dicampurkan yang di dalam. Oke. Jadi berkaitan semua ibu. Yang kemarin ekoenzim juga bisa dijadikan